Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Hari ini kita akan bahas kembali topik public speaking. Dan di video berikut ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua teknik dan materi dasar public speaking. Jadi buat kamu, buat teman-teman semua yang ingin belajar, sebenarnya apa sih public speaking itu, gimana tekniknya, gimana cara membawakannya, maka saya akan bongkar di video berikut ini. Ayo kita simak videonya. Dasar yang pertama dari public speaking adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Seorang public speaker harus yakin dengan apa yang dia omongkan. Harus yakin dengan dirinya sendiri. Kita nggak mungkin bisa menjadi seorang public speaker yang baik kalau kita ragu-ragu, kita khawatir, kita takut. Maka yang pertama, teman-teman harus percaya diri, harus pede. Rileks saja bahwa saya akan berbicara depan umum, saya yakin dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya persiapkan, saya juga punya latar belakang yang cukup untuk berbicara topik tersebut. Ini akan membantu kita untuk menjadi seorang public speaker yang baik, public speaker yang handal. Jadi seorang public speaker harus percaya diri, meskipun bisa jadi kita tadi malam nggak siap 100%, tapi ketika tampil, yakinkan bahwa saya ingin memberikan yang terbaik dan saya percaya diri menghadapi audiens saya. Dasar yang kedua dari public speaking adalah memiliki mindset yang benar. Apa itu mindset yang benar? Kita punya bayangan, punya cara pandang yang positif terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Problem yang sering dialami oleh seorang public speaker, terutama yang pemula, adalah mereka seringkali ketakutan, seringkali khawatir terhadap pandangan orang lain. Wah, nanti saya akan dinilai jelek nih oleh yang menonton. Nanti kalau atasan saya bertanya seperti ini, gimana jawabnya? Saya nggak bisa jawab. Ini semua adalah mindset yang negatif. Kita membayangkan di kepala kita bahwa orang lain itu akan menyusahkan kita. Orang lain itu akan membuat kita tuh gagal. Orang lain itu kepengen kita yang sangat-sangat sempurna sehingga kita punya tekanan yang sangat-sangat besar. Itu semua mindset yang negatif. Ubahlah menjadi cara pandang ataupun mindset yang positif. Maksudnya adalah ketika nanti teman-teman harus tampil, berbicara depan umum, yakinlah bahwa orang yang hadir di hadapan kita itu ingin Anda sukses. Ingin teman-teman sukses. Mereka sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk hadir, dia pun ingin mendapatkan sesuatu. Jadi audiens peserta hadir untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat dari diri kita sebagai seorang public speaker. Dengan mindset seperti ini, nanti teman-teman akan melihat bahwa ternyata peserta itu ramah ya. Ternyata audiens itu enak diajak komunikasi. Ternyata audiens ini nyambung dengan saya. Sehingga secara natural kita pun akan bisa menampilkan public speaking yang terbaik buat audiens kita. Teknik public speaking berikutnya yang teman-teman harus miliki adalah belajar untuk selalu rileks. Dan rileks ini terkait dengan dua yang pertama, dengan percaya diri dan juga dengan mindset yang positif. Semakin kita pede, mindsetnya juga positif, maka kita akan lebih mudah untuk rileks. Mungkin ada yang bertanya, saya berusaha rileks tapi saya kok tetap gugup, gimana nih? Sedikit gugup, sedikit grogi itu wajar. Jangankan teman-teman, jangankan saya gitu ya, jangankan ya kita-kita ini. Bahkan seorang public speaker paling hebat sekalipun tetap saja menjelang tampil akan memiliki sedikit kegugupan atau kadang-kadang dikenal dengan istilah demam panggung. Ini sesuatu yang wajar. Jadi kita harus berdamai dengan rasa grogi tadi, rasa takut tadi, dan ubahlah menjadi rasa yang lebih rileks. Gimana caranya supaya kita lebih rileks? Yang pertama adalah sebelum tampil, coba bereskan dulu semua urusan. Jadi kalau teman-teman perlu ke toilet, pergi dulu ke toilet. Gerakkan badan, buat badan supaya lebih lentur, lebih rileks. Gerakkan tangannya, kakinya, kepalanya, coba ekspresi wajahnya diatur, supaya apa? Nanti pas berbicara lebih rileks. Sebelum mulai, tarik nafas dalam-dalam. Yang dalam, keluarkan, tarik lagi berapa kali, keluarkan. Nah, kenapa ini penting? Karena ini akan mencoba menetralisir segala jantung yang berdegup lebih cepat,
hal-hal yang kita khawatirkan ini akan coba kita buang dan kita buat lebih rileks. Dan juga jangan lupa berdoa. Maka ketika rileks itu sudah didapatkan, teman-teman tampil berbicara, kita akan tampil dengan nyaman, dengan rileks, dan akhirnya mampu berinteraksi secara maksimal bersama audiens. Dasar public speaking yang keempat adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini terutama senyum. Jadi kalau kita berbicara di hadapan orang lain, wajahnya harus ramah, jangan terlalu tegang. Jadi wajahnya harus ramah, harus nyaman dipandang oleh orang lain. Dan itu semua sangat mudah dilakukan ketika apa? Ketika kita tersenyum kepada audiens. Jadi teman-teman harus tersenyum. Nah, pandanglah audiens itu seperti mereka adalah teman kita, sahabat kita, orang yang akan mendukung kita. Maka kita akan jadi mudah tersenyum kepada mereka. Kenapa kok ekspresi wajah ini penting, senyum ini penting? Dengan kita tersenyum, audiens pun akan membalas ikut tersenyum juga. Akibatnya apa? Kita menjadi lebih nyaman, lebih rileks nantinya ketika berbicara. Dan dengan teman-teman juga tersenyum, apa yang terjadi? Tercipta kontak antara presenter, antara diri kita sebagai public speaker dengan audiens kita. Maka diskusinya, pembicaraannya akan menjadi lebih rileks, lebih baik, dan juga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Teknik dan materi dasar berikutnya dalam public speaking adalah kontak mata, eye contact. Jadi kalau kita berbicara di depan orang lain, di depan umum, jangan pernah sibuk melihat ke atas nih, seperti ini. Ini namanya tidak ada eye contact. Juga jangan lihat ke bawah, atau ngelihatnya ke sembarang tempat nih, kita nggak lihat audiens. Tapi lakukan eye contact. Seperti ini saya melakukan eye contact buat teman-teman. Seperti ini saya pun melakukan eye contact. Jadi tatap audiens kita. Kalau kita punya audiens yang banyak, jangan natap hanya ke satu orang, tapi bagi tatapan kita. Ke orang yang pertama, 3 detik kemudian pindah ke orang yang kedua, pindah ke orang yang ketiga, dan seterusnya. Kalau kita berdiri di atas panggung juga bagi nih, eye contact ke sini sekali, ke kanan, ke tengah, ke kiri, ini namanya eye contact. Dengan eye contact, apa yang terjadi? Audiens akan merasa diperhatikan. Dan akibatnya, mereka pun akan memperhatikan kembali diri kita sebagai public speaker. Disitulah tercipta sebuah koneksi, sebuah hubungan, atau bahasa kerennya sebuah engagement antara si audiens dengan orang yang berbicara tadi, dengan public speakernya. Materi dasar public speaking yang keenam adalah berbicara yang jelas. Apa maksudnya berbicara yang jelas? Kita harus berbicara pada volume suara yang cukup. Nggak boleh terlalu pelan. Karena kalau terlalu pelan, suara kita nggak terdengar dan tidak jelas buat audiens. Juga jangan terlalu tinggi sekali, terlalu kencang sekali. Audiens pun menjadi terganggu dengan volume kita yang terlalu tinggi. Jadi volumenya harus cukup, harus bertenaga. Itulah suara yang jelas. Tidak hanya terkait volume, suara yang jelas juga terkait dengan cara kita mengucapkan kata-kata. Atau bahasa kerennya artikulasi. Jadi teman-teman harus berlatih mengucapkan kata demi kata dengan baik, dengan rapi, sesuai kaidah bahasa yang baik dan benar. Jadi sesuai dengan kata-kata apa yang ingin diucapkan dengan baik dan benar. Sesuai dengan ejaannya, teks kalimatnya, itulah yang namanya berbicara yang baik dan jelas. Ini penting karena pembicara pemula, public speaker pemula, biasanya mereka terburu-buru kalau bicara. Dan jika kita terburu-buru bicara, akibatnya adalah pengucapan menjadi kurang jelas. Mungkin orangnya energik, mungkin dia punya bahasa tubuh yang baik. Tapi ketika suara seorang public speaker tidak terdengar cukup jernih, tidak terdengar cukup jelas apa yang dia ucapkan, ini akan mengganggu kredibilitas si public speaker tersebut. Dibicaralah yang tenang, yang rileks, nggak usah terburu-buru. Tiap orang punya tempo masing-masing. Misalkan tempo saya seperti ini berbicara, maka saya manfaatkan tempo ini untuk berbicara yang nyaman, yang jelas, dan jernih. Nanti kalau teman-teman sudah lebih advance lagi, bisa ditambahkan dengan menampilkan jeda, dengan menaikkan tempo, menurunkan tempo, atau termasuk kita bicara lebih cepat maupun lebih lambat untuk kasus-kasus tertentu. Dipastikan berbicara harus jelas. Dasar public speaking yang ketujuh adalah kenali bahasa tubuh yang negatif, kemudian hindari menampilkan bahasa tubuh yang negatif tersebut. Nah, apa saja nih
bahasa tubuh yang negatif? Sangat banyak. Ya, saya mulai dari yang pertama dulu nih, dari ekspresi wajah kita sampai ke badan kita. Ada orang yang ketika dia berbicara, kepalanya nih berpindah-pindah, nggak menentu arah. Nah, ini pun bahasa tubuh yang negatif ya. Jadi orang kok melihatnya seperti itu sih. Kemudian yang kedua adalah yang negatif yang lain, ada orang-orang tangannya melakukan hal-hal yang nggak perlu. Misalkan sambil bicara dia sambil megang-megang rambutnya, apakah sambil megang-megang telinganya, atau kadang-kadang megang di kerah bajunya, dirapihkan terus-terusan. Ini bahasa tubuh yang negatif. Dan ini akan terjadi sebenarnya ketika kita tidak percaya diri. Ketika kita punya kegugupan, secara otomatis bahasa tubuh yang negatif tadi akan muncul. Maka teman-teman tugasnya adalah coba sadari, oh ternyata saya tuh suka megang-megang begini ya kalau bicara, saya tuh suka garuk-garuk begini ya. Kenali hal tersebut, begitu kita sadar begitu, coba tahan untuk tidak melakukannya. Jadi kurangi bahasa tubuh yang negatif. Termasuk ketika berbicara, yang negatif yang lainnya adalah menyilangkan tangan di depan. Jadi segala hal yang menutupi tubuh kita, apakah saya megang seperti ini, begini, atau kadang-kadang ada juga yang tangannya dimasukkan ke saku ketika berbicara, ini semua bahasa tubuh yang tertutup dan bagian dari bahasa tubuh yang negatif. Kenali hal tersebut, hindari. Di bahasa tubuh yang baik itu yang bagaimana adalah yang terbuka. Jadi kalau kita bicara, terbuka aja nih, tangan saya terbuka seperti ini, di samping saya seperti ini, artinya apa? Saya memberikan kepercayaan kepada audiens dan audiens pun untuk percaya dengan saya. Dengan bahasa tubuh seperti ini, kita akan bisa tampil secara maksimal. Oleh karena itu, jika nanti teman-teman pengen menguasai dasar-dasar public speaking yang baik, kenali bahasa tubuh yang negatif yang kita miliki. Dan khusus untuk ini, teman-teman nanti bisa lihat video saya yang lain, saya pernah membahas lebih detail terkait bahasa tubuh negatif tersebut. Terakhir, yang ke-8, jika nanti teman-teman ingin menguasai teknik dan dasar public speaking yang baik adalah kita harus terus-menerus berlatih. Ya, pepatah bilang, latihan akan menghasilkan kesempurnaan. Practice makes perfect, katanya seperti itu. Tidak ada seorang public speaker yang hebat, yang bagus ketika berbicara, ketika tampil tanpa latihan. Kita mungkin melihatnya, kok dia bisa ya bicara begitu, kok bisa sangat bagus ya performance-nya, kok bisa bagus ya bahasa tubuhnya. Semua itu dilatih. Sangat jarang orang yang langsung berhasil di kesempatan yang pertama. Seringkali yang terjadi adalah kita nggak tahu seberapa dalam orang itu berlatih. Steve Jobs, CEO Apple, pendiri Apple, ketika dia ingin tampil dalam sebuah presentasi besar, itu latihannya berhari-hari sampai sebulan penuh. Bahkan sampai latihan dengan slide, tanpa slide, latihan suaranya, tata lampunya, semuanya dilatih. Sangat-sangat detail. Sehingga ketika tampil kelihatan sempurna sekali. Kalau Anda nonton video-video dari para pemenang public speaker tingkat dunia yang mereka itu mampu berbicara dengan sangat baik, openingnya sangat bagus, itu semua tidak tiba-tiba, itu semua dilatih. Jadi sebelum mereka tampil dengan jatah waktu hanya singkat saja 7 menit, 8 menit, mereka tuh berlatihnya berjam-jam, berhari-hari untuk kata-kata yang sama, frase yang sama, teknik yang sama. Supaya apa? Supaya makin teruji. Jadi buat teman-teman sekalian, dasar public speaking yang juga sangat penting adalah terus berlatih. Latihan, latihan, dan latihan. Kenapa kok harus latihan? Karena memang kita butuh jam terbang. Semakin terlatih, maka kita semakin terinternalisasi di diri kita. Kita akan terinternalisasi ketika berbicara, terinternalisasi ketika menampilkan bahasa tubuh, termasuk internalisasi ketika kita ingin mencoba mendeskripsikan sesuatu, ingin berimprovisasi dalam bicara yang sedang kita bahas. Jadi jangan lupa terus berlatih, dan berlatih ini pun bagian dari sebuah persiapan buat seorang public speaker. Tidak ada orang yang sukses tanpa persiapan yang baik, persiapan yang matang. Demikianlah teman-teman sekalian, kita sudah belajar teknik dan materi dasar public speaking. Ada 8 teknik dan dasar yang teman-teman perlu pelajari dan kuasai. Yang pertama adalah percaya diri. Ya, pastikan kita pede dalam setiap kesempatan. Yang kedua, gunakan mindset yang benar. Kita harus berpikiran positif terhadap orang lain, terhadap audiens, dan juga terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, selalu rileks, santai aja, nikmati performance yang Anda tampilkan. Yang keempat, jangan lupa senyum. Karena senyum ini akan memberikan kesan yang positif di hadapan audiens kita. Mereka pun akan membalas senyuman seorang presenter.
satu paket dengan senyum. Yang kelima adalah lakukan kontak mata, eye contact. Ketika audiens dilihat, mereka merasa diperhatikan dan mereka pun akan memperhatikan kembali. Keenam, pastikan teman-teman memiliki suara yang jelas, artikulasinya dapat didengar dengan baik, volumenya cukup. Seorang public speaker, namanya juga speaker, kalau suara bermasalah akan jadi problem yang besar. Suara harus jelas. Ketujuh, kenali bahasa tubuh yang negatif. Kenali hal-hal yang negatif yang kita tampilkan ketika kita berbicara. Kurangi sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, jangan lupa berlatih, dan berlatih. Saya percaya jika teman-teman nanti menampilkan dan menunjukkan 8 teknik materi dasar public speaking ini, maka secara bertahap Anda pun akan mampu menjadi seorang public speaker yang baik. Public speaker yang teman-teman idam-idamkan. Mereka semua menerapkan ini. Dan cara terbaik untuk menerapkannya adalah jangan paksakan langsung sekaligus. Coba terapkan satu persatu. Mana yang mudah dulu? Terapkan satu persatu. Nanti secara bertahap, pelan-pelan kita akan memiliki keseluruhan dasar-dasar ini dengan baik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa, saya banyak bicara tentang topik public speaking. Silahkan lihat lagi dalam video-video yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini, sampaikan komentar teman-teman sekalian, klik like-nya, kita saling berbagi. Insya Allah kita ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu.